Kebetulan banget kamu sedang di luar rumah, entah itu mungkin karena kerja, mungkin keluar kota, dan lain sebagainya. Dapat telepon dari orang di rumah bilang kalau pada saat itu sedang pemadaman listrik. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Halo gan, salam Iwa Buncit. Ya, pelihara ikan mas koki. Kalau pelihara ikan lain, kalau admin pribadi, ikan lohan itu aman, nggak pakai aerator. Tapi kalau ikan mas koki, beberapa ada yang laporin itu ikan pada ngambang semua. Yang ngambang akhirnya mati karena mungkin pompa mati atau mungkin aerator biasanya yang mati. Ujung-ujungnya setelah listrik padam beberapa saat, ikan satu persatu mulai tumbang. Ya, kalau sebenarnya kamu sudah persiapan sedari awal, mungkin mau keluar kota, mungkin kerja jarang di rumah, sudah ada persiapan, sudah pernah nonton video di channel ini. Kalau misalkan pelihara ikan mas koki itu bagusnya sudah punya yang namanya aerator AC/DC atau aerator baterai yang ketika listrik padam dia akan hidup secara otomatis. Sehingga ketika kita coba tinggal cukup lama dari akuarium, nggak melihat akuarium, itu tetap aman sekalipun ada pemadaman listrik. Admin sendiri sudah beberapa kali nge-review untuk aerator AC/DC ya. Mulai dari yang Amara, bisa kamu cek di sini. Ada yang model dari Yang YP602 kalau nggak kiri. Juga kamu bisa cek di sini. Dan satu lagi ada aerator baterai yang listrik padam dia langsung nyala, ketika listrik nyala dia padam, bisa kamu cek di sini. Jadi ada 3 setidaknya aerator yang sudah pernah admin review untuk yang model-model baterai atau AC/DC. Nah, kalau misalkan kamu sudah punya, ya sebenarnya aman-aman aja ya. Sekalipun pompanya mati, selagi aeratornya masih nyala, ya setidaknya kesempatan untuk ikan mas koki bisa bertahan lama sampai listrik nyala itu tinggi lah kesempatannya dibanding nggak punya sama sekali. Tapi kalau misalkan dalam kondisi itu kamu nggak punya sama sekali aerator AC/DC, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, kalau pengalaman admin pribadi sendiri sebenarnya untuk sampai saat ini sudah nggak gunain lagi ya aerator AC/DC. Kenapa? Karena sekalipun ditinggal mati lampu juga ikan mas koki admin masih hidup semua kecuali ajal. Nah, pengalaman admin juga jadi admin tahu kalau misalkan ada beberapa skenario yang bisa admin gunakan kalau ketemu posisi seperti ini, nggak punya aerator AC/DC, kamu di luar rumah dan syukurnya masih ada orang di rumah ya. Kalau misalkan nggak ada orang juga ya wassalam. Syukurnya masih ada orang di rumah, karena kalau ada orang di rumah ya dia yang ngabarin kan kalau ada yang mati lampu. Tapi kalau nggak ada yang ngabarin ya berarti nggak ada orang di rumah. Jadi misalkan kondisi seperti ini, kamu bisa yang pertama kamu lakukan, nggak punya aerator AC/DC, bisa minta ke orang rumah untuk bikin semacam alat yang sederhana aja. Intinya adalah kamu buat dari botol isi air, lubangin, kemudian kamu kasih selang, minta ditambahin selang atau ditaruh di atas akuarium, kemudian dibikin semacam tetesan air. Ya sederhananya bisa kamu cek di sini untuk cara membuatnya. Intinya itu kita harus membuat semacam riak di permukaan air supaya pertukaran gas oksigen yang ada di udara ini dengan yang karbon dioksida yang ada di dalam air itu bisa bertukar di permukaan. Intinya kamu membuat riak. Yang paling mudah adalah dengan meneteskan air ke dalam akuarium ikan mas koki. Ambil aja air yang ada di dalam akuarium tersebut, kemudian taruh mungkin di gelas kamu bolongin atau mungkin pakai botol plastik kamu bolongin. Intinya airnya itu mengucur ke dalam akuarium sehingga terjadinya riak. Intinya itu. Kemudian kamu juga bisa minta ke orang rumah untuk dibikin airnya itu dibuang, dikurangin setinggi dorsal ikan atau ya setidaknya setengah lah ya. Kalau misalkan kamu khawatir mungkin bakteri baiknya bakal berkurang, kamu bisa kurangin setengah untuk akuariumnya. Jadi misalkan akuariumnya itu full terisi air, kamu bisa minta ke orang di rumah untuk dikuras setengah supaya ikan itu lebih mudah mengambil oksigen di permukaan. Jadi dia nggak naik turunnya itu sering. Jadi semakin rendah, semakin dekat dia ke permukaan air, ikan mas koki itu akan semakin mudah untuk bernafas. Nah, yang ketiga ini sebenarnya harusnya kamu lakukan sebelumnya ya, cuman ya ini tambahan aja.
kalau misalkan kamu pelihara ikan mas koki itu jangan kebiasaan untuk menaruh banyak ikan di satu akuarium. Jadi misalkan nih akuarium 60 cm, kamu isi dengan ikan 10 sampai 15. Ya bayangkan aja seperti kita manusia ditaruh di dalam kamar ukuran 4x3 itu di 10 orang. Bayangin aja gimana rasanya, sesaknya bernapas kan. Nah seperti itulah ikan. Jadi kalau misalkan akuarium 60 cm isi aja 2 ekor, maksimal 3. 2 ekor lebih rekomendasi. Kalau mungkin 1 meter diisi dengan 4 ekor ikan. Cuman ya masalahnya ini buat penghobi baru ya, biasanya ngelihat ikan itu kayak pengen dibeli semuanya. Datang ke toko ikan hias, beli filter, mungkin beli obat biru, pulangnya bawa ikan. Ya kira-kira seperti itu. Admin bisa maklumi karena admin sendiri juga pernah merasakan seperti itu. Cuman ya makin kesini harusnya kamu semakin berpikir kalau semakin padat ikan itu, semakin banyak ikan di sebuah akuarium itu bikin udara yang untuk dihisap atau oksigen, kadar oksigen yang ada di dalam air itu semakin berkurang. Jadi semakin banyak ikan, akuariumnya sempit, itu kadar oksigen yang bisa diambil oleh ikan itu juga semakin sedikit karena mereka berbagi dengan kadar oksigen itu ke sesama ikan. Jadi kalau misalkan ikannya cuma 2, akuariumnya 60 cm, dia kan bisa spend untuk oksigen, kadar oksigennya itu, dan pertukaran oksigen juga bisa seimbang antara karbon dioksida dengan oksigen yang bertukar dengan jumlah ikan yang ada di dalam akuarium. Cuman ya ini harusnya dilakukan sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur banyak ikan di dalamnya, kamu bisa buang airnya setengah, kemudian kamu bisa tambahin tetesan air di atasnya supaya permukaan air akuarium itu bisa beriak. Kalau nggak mau ditetesin, kamu bisa coba gerak-gerakin aja pakai tangan juga bisa, cuman capek ya. Tinggal kamu atur aja mau pakai tetesan air atau kamu mau gerakin secara manual, boleh. Tinggal bilang aja ke orang di rumah, karena biasanya yang orang di rumah juga kan nggak terlalu paham ya dengan ikan. Mungkin ada beberapa yang sehobi, misalkan suaminya pelihara, istrinya juga suka, biasanya itu ngerti. Cuman kan kita ambil yang umumnya aja, kita yang pelihara mungkin orang di rumah nggak terlalu ngerti, sehingga kasih aja instruksi yang sesederhana mungkin supaya mereka juga mau ngelakuinnya. Ya itu aja yang bisa admin bagikan ke kamu. Intinya kamu harus bisa berkoordinasi dengan orang yang ada di rumah supaya dia mau ngelakuinnya. Ya kasih instruksi sederhana mungkin supaya dia lebih mudah ngerjainnya, dan juga dia nggak terbebani ya, dan kita juga minta tolongnya juga nggak kerasan ke mereka, karena ya sebenarnya itu tanggung jawab kamu sebagai pemelihara. Cuman kebetulan kamu ada di luar rumah, nggak bisa dekat dengan akuarium, sehingga orang lain yang harus melakukannya. Cuman ya karena ada orang tadi ya, masih syukur lah ya masih ada orang di rumah. Tapi kalau orangnya nggak ada, biasanya ada banyak kejadian. Ada yang ikannya tetap masih hidup, ada yang ikannya ngambang satu persatu berjatuhan, entah itu karena aeratornya mati, pompanya mati, bahkan ada yang ditinggal seminggu itu keluar kota, lupa kalau misalkan dia itu punya akuarium di dalamnya, kebiasaan nurunin meteran itu sampai ya mati ikannya. Ada juga yang airnya itu menguap sendiri karena ditinggal lama, lupa, nggak ada orang di rumah. Ujung-ujungnya pompanya itu terus berputar sekalipun nggak ada air, ujung-ujungnya ikan di dalam itu kekeringan. Ya, semua buat kamu yang mau nambahin soal bahasan kali ini bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.